Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Fian di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang terkenal dengan jalur pendakiannya yang cantik, eksotis, serta kaya akan cerita-cerita mistis dari pendaki yang pernah melewati jalurnya. Untuk keseruan dan bagaimana kami merangkai potongan-potongan cerita perjalanan kali ini, silakan tonton video ini hingga akhir. Selamat menyaksikan. Dalam pendakian kali ini, saya ditemani oleh adik saya, Torik. Seperti biasa, pendakian kami dimulai dengan berkendara melintasi 3 kabupaten. Dari Kabupaten Grobogan, Sragen, hingga Karanganyar, jalanan relatif lengang karena kami melewati jalanan pedesaan. Karena sepinya rumah penduduk di sekitar kawasan Candi Cetho, kami sangat sarankan untuk membeli logistik terlebih dahulu sebelum menuju ke base camp pendakian. Dalam pendakian kali ini, kami mendaki Gunung Lawu melalui base camp Babar, lebih tepatnya di rumah Bapak Jayadi. Dari rumah sederhana beliaulah, kami akan mengawali pendakian kali ini. Sekarang kita udah di base camp Babar. Tadi pas kesini tuh agak drama. Salah jalan karena ngikutin GPS. Kalau saran dari kami sih, mending kalian ngelewatin jalur yang arah Candi Cetho. Nanti mungkin dari sana tuh ada belokan nanti langsung menuju ke arah base camp Babar. Sedang memasukkan barang-barang packingan ke dalam tas. Waktu menunjukkan pukul 2 siang dan kami baru akan mempersiapkan pendakian. Terbilang siang memang untuk memulai sebuah pendakian. Namun jangan khawatir, hal tersebut sudah sangat kami perhitungkan. Kami mengisi formulir dan meninggalkan identitas sebagai salah satu syarat pendakian. Biaya registrasi di base camp Babar adalah Rp25.000 per orang, ditambah biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk tiap kendaraan. Itu semua sudah termasuk fasilitas untuk kita istirahat, toilet, dan akses wifi, karena tidak ada sinyal di sini. Tepat pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, kami memulai pendakian. Guna mempersingkat waktu, kami melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek menuju ke batas vegetasi. Perjalanan kami dimulai dengan melewati jalanan beraspal yang mulus. Semakin ke atas, jalanan berubah menjadi jalanan beton. Kami dibawa menyusuri permukiman kecil dengan ladang-ladang warga yang hijau. Di sepanjang perjalanan, kami disambut dengan pemandangan pematang sawah yang indah. Semakin mendekati batas vegetasi, suasana menjadi semakin dingin. Setelah menaiki ojek sejauh 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit, kami akhirnya sampai di batas vegetasi. Untuk keseluruhan jalan yang kami lewati tadi, elevasinya cukup terjal dan jaraknya lumayan jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki.
jam setengah 3 memulai pendakian. Tadi dari base camp kita itu naik ojek sekitar 5 menit sih. Enggak ya. Kita udah mulai memasuki areal hutan, apa ini, hutan pinus ya, yang lumayan tinggi-tinggi pohonnya dan vegetasinya juga lumayan rapat, jadi agak teduh sore ini kita jalan. Apa nih? Sikilmu cilik, kelapa aneh. Duh, monggo Pak. Rumput ya. Udah mulai rapat guys vegetasinya. Kita udah masuk hutan ya berarti ya, ini ya. Luar biasa, jalurnya mantap. Ini nanjak nih depan. Pandai. Ompak-ompak. Seperti yang udah diberitahukan kepada kita tadi pas di base camp, untuk sampai pos 1 itu menempuh waktu sekitar 30 menit dari gerbang pendakian. Jalurnya tadi lumayan landai, kebanyakan landai sih kalau menurut kita. Karena tadi walaupun ada yang nanjak, tapi nanjaknya itu nggak begitu terjal. Selebihnya banyak jalan datarnya untuk sampai menuju ke pos 1 ini. Ya udah, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID, dan oke, nanti kita update lagi status perjalanan kita. Yuk. Bawa kulkas guys. Ini setelah istirahat sekitar 5 menit, ini kita jalan lagi menuju ke pos 2. Sekarang jam 14:55. Oke, nanti kita update lagi perjalanan pendakian kita jika ada hal-hal yang menarik di jalan. Oke, tetap stay tune. Yui. Udah mulai nanjak. Dan di sini sebenarnya hambatan terbesar kita ketika naik tuh cuma cuacanya aja. Sini tuh gerah banget ya, Rek. Ini mungkin karena vegetasinya masih lebat ya. Jadi kayak nggak ada angin yang masuk melewati jalur pendakian, itu rasanya panas banget. Gerah banget. Ini jalurnya terlihat lurus. Dan ini panas. Panas kita ketika naik. Ayo turunlah kabut biar menutupi jalur pendakian. Oke, lanjut. Monggo, monggo. Monggo, Pak. Ya. Oke. Monggo, monggo. Mas. Oke.
udah mulai tertutup lagi vegetasinya. Setelah tadi kita jalan tuh vegetasinya lumayan terbuka dan kena panas terik. Dan ini vegetasinya udah mulai agak jarang-jarang, jadi angin-angin lembah udah mulai bisa menerpa jalur, jadi jalurnya nggak begitu panas. Oke deh, nanti kita update lagi perjalanan kita sampai di pos yang kedua. Tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Yuk. Pos 2. Sejam mon, berarti mon bener. Pos 2 guys. Pos 2. Krenyo. Jadi sesuai kalkulasi sekitar 1 jam kita sampai di pos 2 dari pos 1. Jalannya lumayan terjal ya. Dan juga terbuka. Jadi kalau misal kalian mendakinya tuh pas siang atau mungkin pagi menjelang siang gitu, pasti akan terik banget. Ini mau lanjut menuju ke pos yang ketiga. Ya udah, tetap stay tune di channel apa, Rek? Jalan Sendiri ID. Yuk. Yes. Ini jalurnya masih sama nih, treknya. Jalur tanah padat kering. Dan ini sepatu juga belum kotor nih, sepatu. Karena jalannya ini sangat tipikal sekali sama jalan trek-trek pendakian jalur di Pulau Jawa. Ini masih aman. Ini ada datar kayak gini jalurnya. Ya, dibandingin lewat jalur sebelah Candi Cetoh, jalur sini masih rekomen sih. Sampai menuju pos 1, 2 tadi. Ini masih gak begitu menyulitkan lah tanjakannya, gak terlalu terjal. Tapi cuman minusnya jalurnya itu gak terbuka tadi, beberapa spotnya jadi agak panas. Oke, lanjut. Maklum ya guys, nih jalurnya agak membosankan karena lurus terus ya Rek. Jalurnya kok gak ada belok-beloknya, kebanyakan lurus terus jalurnya. Jalan sekitar 2,83. Ini udah mulai lewat hutan sengon. Kiri kita jalan, ini sebenarnya nih jurang dalam banget nih. Jurang dalam. Dan ini jalannya juga bisa dilihat landai. Landai banget malah ini ya. Asli sih, kalau ini naik gunung enak ini. Asik banget ya. Masalah kemana? Iya. Gak begitu nanjak. Ini lihat di depan tuh jalurnya bersahabat banget itu kalau jilat. Jadi nggak begitu terjal sih kalau jalur seperti ini naik gunung. View-nya pun ini kalau jalan siang pun akan sangat teduh ya. Karena kanan kiri kita itu dinaungi sama pepohonan. Nah, ini rekomen banget ini kalau buat pemula. Dan untuk saran aja sih, kalian bisa mulai pendakiannya itu di jam 9-an lah maksimal. Jadi kalian bisa banyak istirahat di jalan. Dan ini nanti juga di pos 3 ada sumber mata air. Jadi klop banget sih jalurnya.
istilahnya itu apa, bonus. Jadi kalian nggak perlu bawa air banyak dari base camp, kalian nanti bisa ngisi di pos 3 atau bisa bawa air secukupnya. Oke, lanjut dan kita update lagi di perjalanan yang menarik selanjutnya. Yuk. Kami monggo. Berdua toh? Iya. Tiga. Hah? Paling laku kita. Era. Monggo. Mas. Udah mulai manja. Ini udah jalan 2 jam dari base camp. Jalurnya udah mulai menanjak. Tapi untungnya dari tadi tuh cuacanya agak mendung berkabut dikit. Jadi nggak begitu kelelahan. Sepertinya juga belum ada tanda-tanda pos 3. Menjelang akhir pendakian menuju ke pos 3, trek menjadi semakin sulit. Selain banyak jalur yang menanjak, jalur juga dihiasi dengan rumputan lebat yang menutupi jalur. Trek. Wong. Noto jalur air mungkin ya. Trek pendakian menjadi semakin sulit dan langkah saya semakin tertinggal jauh dengan Torik. Saya pun juga banyak berhenti, karena semakin ke atas, tanjakan menjadi semakin tidak masuk akal. Namun dengan tekad dan semangat yang tanpa kenal lelah, kami terus melangkah, berharap untuk dapat segera mencapai pos 3. Ini udah dengar-dengar suara orang. Apakah kita sampai di pos 3? Oh iya. Ternyata kita udah sampai di pos 3. Dan ini banyak sekali spot buat ngecamp ya. Dan ini situasinya juga lumayan adem. Nggak begitu panas dan nggak terkena angin secara langsung. Jadi misal kalian darurat ingin mendirikan tenda di sini, akan sangat direkomendasikan. Kita mengisi air dulu. Itu sumber mata airnya seger banget katanya. Ini isi kabeh iki. Lejare isi kabeh. Kita lanjut menuju ke pos yang keempat. Sekarang udah jam 16.35. Sesuai target, mungkin sekitar 1 jam lah. Berarti nanti sekitar setengah 6 kita sampai pos 4. Kemudian kita push lagi sampai di Gubakan Menjangan.
kita ngeliat tenda tuh ada di atas sana ya guys. Tenda tuh, ada tenda itu di atas sana, dan kita kayaknya akan menuju ke arah sana itu. Bisa dibayangkan jauhnya kan seperti apa. Kalau dilihat dari sini aja tingginya seperti itu. Seberang sana itu longsor ya. Dan sepertinya di sini sih aman jalurnya karena banyak vegetasi juga. Ini ada bunga apa gitu? Malah nyanyi ya. Bunganya lagi bermekaran banyak banget. Musimnya mungkin ya. Wah, itu ada jalak laut. Diajar nih kita. Udah jalan sekitar 2 jam 48 menit dari base camp. Ini sekarang udah jam 5 kurang 3 menit. Sepertinya kita meleset ya. Meleset dari perkiraan karena jalurnya yang lumayan jauh. Bukannya berat tapi jauh. Dan kita tuh dari awal berangkatnya udah jam 2, jadi gak usah berespektasi kebanyakan untuk bisa sampai tepat waktu. Ini kita yang penting kan nanti sampai aja di target kita di Gupakan Menjangan. Ini istirahat berapa menit? Berarti ini kita genepin sampai jam 5, terus kita lanjut menuju ke pos yang keempat. Ya udah, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri ID. Belakang view-nya keren banget kan guys. View-nya samudra awan. Gak kaleng-kaleng sih. View-nya penting banget. Mantap. Sepertinya kita tadi dengar suara orang. Tapi kan dari bawah orek. Dari bawah. Woo! Sebenarnya dari bawah itu suaranya malah kedengarannya. Apakah dari jalur yang berbeda? Kita pun nggak tahu. Di situ ada jalur ya, percabangan arah ke sana, tapi nggak tahu itu arah kemana. Yang bisa komen kasih tahu, atau yang pernah itu jalur via mana. Ini vegetasinya semakin ke atas udah mulai tertutup lagi. Ini vegetasi khas Cemara. Sepertinya masih aman sih, ini belum kena kebakaran kemarin. Nampaknya aman kita ya, fix ya.
fix. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sekarang udah jam berapa? Jam 5. Jam 5 lebih 17. Minum? Iya. Oke. Kita lebokno we. Sepertinya kita sebentar lagi udah mau sampai di pos yang keempat, guys. Jalurnya udah mulai datar nih. Ada view Gunung Merapi, Merbabu, kemudian Gunung Sindoro. Kayaknya nggak kelihatan sih, tapi sangat keren banget nih view-nya. Nih setelah jalan sekitar 1,5 jam ya Rek, akhirnya kita sampai di pos 4. View-nya sangat keren sekali dan di sini itu lembahan ya, jadi agak dingin. Kita lanjut aja langsung. Nah, karena kita ingin ngejar pos Gupakan Menjangan, jadi kita langsung saja lanjut, langsung terabas menuju ke Gupakan Menjangan. Jalurnya lumayan keren sih dari pos 4. Agak menanjak, tapi kalian masih bisa kalau banyak istirahat. Ya, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri Edi dan kita mau lanjut menuju ke Gupakan Menjangan. Yuk. Ya jangan lupa di sini view-nya keren banget. View sunsetnya bisa dilihat. Mungkin kalau pakai kamera nggak maksimal ya menangkapnya, tapi kalau lihat dari menggunakan mata langsung keren banget. Ya, kita sekarang mau lanjut menuju ke pos 5 Gupakan Menjangan. Ini sekarang udah jam setengah 6 ya nih guys. Ini terabas-terabas ini kita jalannya. Tadi di awal-awal udah mulai landai, ini udah mulai nanjak dikit-dikit. Karena ini kita ngelewatin lembahan, jadi cuacanya agak gimana, agak sepoi. Sepertinya kita akan kemalaman untuk mencapai Bulak Peperangan. Ini sekarang udah memasuki waktu maghrib. Sekarang udah jam 17:45. Dan ini situasinya nggak begitu gelap sih. Dan trek menuju ke pos 5 juga nggak begitu terjal. Ini masih standar sih. Cuman nanti kalau kalian lewat sini pas siang mungkin panas karena vegetasinya terbuka dan beberapa ada yang terbakar kena dampak yang kemarin. Ini fisik kayak udah mau habis, udah nggak kondusif banget ini. Break. Tapi view-nya keren sih di belakang, keren banget. Oke lanjut, tetap semangat.
Kenapa? Cek. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Warnanya kemerahan menghiasi cakrawala. Momen ini begitu magis dan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Trekking malam. Star di depan biasa jadi leader. Ini pakai headlamp karena jalur pendakiannya udah tertutup. Nih mungkin kita nyari apa? Nyari ujung jalurnya, ujung bukit. Kemudian kita nanti keluar di jalur arah Sabana. Nah, lanjut. Oke, semangat. Gas-gas, ini trek malam. Tapi kan biasanya kita ketemu orang-orang rame ya. Dan sekarang kita ketemunya cuman pepohonan dan juga rerumputan. Ini udah jalan 4 jam, lebih 15 menit dari base camp. Petang jam 15 menit. Cepet berarti. Perjalanan malam dan dingin menghiasi pendakian kami. Dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki, kami terus memotivasi diri untuk tetap melangkah. Berarti udah dekat. Kayak sama center. Semakin malam, fisik kami mulai melemah. Sangat sulit sekali untuk beradaptasi dengan dinginnya udara lawu yang mulai menusuk tulang. Babar. Ini babar juga naik. Kita bertrip. Kita kaki sampai sini. Duh. Ada rahasia. Bukan Grab yang tahu. Oh. Jangan mentang-mentang jaket aku merah. Mau lewat. Mari silakan. Mau lewat? Mau berhenti dulu. Tangan dulu di sini tangan Enggak mau. Enggak. 6 km guys. Ntar aku udah jauh banget di depan. Perjalanan menembus pekat dan dinginnya trek lawu terus berlanjut. Pepohonan besar yang tinggi menjulang serta kabut malam yang dingin menjadi teman pendakian kami. Ada warung. Sesekali juga kami dibuat merinding karena tidak ada pendaki yang kami temui malam Kita itu. jalan udah 4 jam 43. Kemungkinan kalau lancar kita nanti sampai di Gupakan Menjangan sekitar 5 jam berarti. Sesuai prediksi. Ini udah sampai pos 5 nih. Ya ramai banget. Gupak Menjangan masih jauh. Masih di atas sana. Hah? Anyar ki. Hah? Anyar ki. Anyar ki. Hah? Saya dhuwur. Tidak seperti biasa, perjalanan menuju Gupakan Menjangan malam ini menjadi pendakian terdingin kami selama ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki,
Kami saling menguatkan diri untuk tetap melangkah. Setelah berjalan 5 jam lebih dari base camp, akhirnya tibalah kami pada detik-detik sebelum menginjakan kaki di pos Gupakan Menjangan. Akhirnya Gupakan Menjangan guys. 7 kilo 5 jam 11 menit sampai juga di Gupakan Menjangan. Setelah mencapai camp Gupakan Menjangan, kami segera mendirikan tenda. Ramai sekali suasana Gupakan Menjangan malam itu. Sampai dengan saat kami mendirikan tenda, ada beberapa pendaki yang masih berdatangan. Ini sama manis dulu. Apa nih? Kayak mambur ya? Setelah tenda kami berdiri, kami berganti pakaian hangat karena udara yang sangat dingin. Sambil memasak, kami juga menyiapkan makanan yang telah kami bawa. Dan tidak lupa juga, kami menyeduh minuman untuk menghangatkan badan. Sambil persiapan istirahat, kami juga menyiapkan bekal untuk pendakian summit esok hari. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, kami telah bersiap untuk summit attack. Alhamdulillah, pagi ini cuaca terlihat cerah, meskipun udara yang masih sangat dingin sedari malam. Samar-samar cahaya mentari mulai muncul dari ufuk timur. Cahayanya memberikan kehangatan bagi yang menikmatinya. Jam 5:34 Menuju ke tempat Boyem, dan ini mataharinya udah mulai muncul tapi belum begitu tinggi. di sepanjang perjalanan kita nemuin apa Rek? Nemuin hal yang menarik, yakni daun yang membeku. Pantesan aja semalam tuh pas tidur gak seperti biasa kalau kita naik gunung. Ada embun-embun es ternyata. Maklum, ini adalah puncak musim kemarau. Kata-kata hari ini apa Rek? Pilek. Pagi ini cuacanya memang agak luar biasa. Ini baru dapat pengalaman pertama kali ini di Lawu. Oke, nanti kita update lagi ketika sampai di tempat yang bagus lagi. Oke, tetap stay tune. Yuk. Setiap langkah terasa ringan, karena pemandangan yang mengiringi perjalanan pendakian kali ini sangat indah. Ini jalan sekitar 10 menit dari camp Gupakan Menjangan. Dan ini area sabananya seperti bisa dilihat di belakang. Asli ini keren banget. Ini sekedar cerita, kemarin awal tahun saya kesini dan hujan badai. Tapi sekarang setelah selang sekitar 6 bulan, view-nya keren banget ketika kita datang pas musim kemarau. Keren banget sih, terutama rumputannya udah mulai menguning dan view di belakang juga ada barisan pegunungan yang sangat keren sekali. Asli sih, kalian harus dicoba datang ke sini ketika musim kemarau tiba. Oke, ini mau lanjut menuju ke Pasar Dieng. Tetap stay tune. Yuk.
ke barisan pepohonan sebelum Pasar Dieng. Dan ini jalurnya mungkin ini satu-satunya yang menanjak. Sebelum sampai juga nanti ada tanjakan yang menanjak seperti ini. Gimana, masih semangat? Masih semangat. View-nya bagus. Iya bagus. Gak kayak biasa-biasanya ya. Kayak bisa nih. Oke, keren deh ini. Karena musim kemarau telah tiba, jalanan menuju ke Pasar Dieng menjadi sangat berdebu. Cahaya mentari yang semakin meninggi juga membawa kehangatan bagi perjalanan kami. Ini kita nanti ke sana, ke atas sana, terus berputar dulu. Pasar Dieng udah di seberang sana. Ini kita jalannya agak ngantri. Ini jalan sekitar 35 menit. Jalan 900 meter masih belum sampai juga. Tapi ini udah mulai sampai di area terbuka sebelum Pasar Dieng. Ini matahari juga udah mulai meninggi. Untung ini dibantu pohon-pohon cantigi yang lumayan redup dan teduh. Jadi perjalanannya tidak terhambat. Udah panas. Oke, lanjut. Ini sepertinya kita sudah mau sampai di Pasar Dieng. Ini detik-detik Pasar Dieng. Ini tanjakan terakhir sebelum nanti kita menanjak. Tanjakannya tuh nggak begitu jauh. Menanjak itu sampai atas, kemudian belok dan sampai. So far gimana perjalanannya? Gak begitu berat ya? Kemungkinan nanti sih kalau yang versi terberat itu ketika summit. Nah, ini kita nanti mau makan dulu atau langsung summit? Lihat sikon. Ya kita lihat sikon dulu. Kayaknya kita nanti ke Boyam dulu. Kita lihat situasi di sana, kalau semisal situasinya memungkinkan kita nanti makan dulu dan summitnya setelah makan atau sebaliknya. Oke, udah lanjut. Ini mau lanjut menuju ke Pasar Dieng. Yuk. Detik-detik sebelum Pasar Dieng. Pendakian Summit Attack menuju ke puncak Lawu kali ini lumayan landai. Selain melewati jalanan menanjak, I don't know.
Banyak juga percabangan jalur sebelum menuju ke Pasar Dieng. Ini tadi jalan dari Bupakan Menjangan sekitar ya 30 menit karena kita banyak berhenti dan banyak ngambil footage, mungkin nambah 50 menitan. Dan di sini tuh diusahakan kalian jangan motong jalur atau motong kompas karena di sini banyak percabangan dan dikhawatirkan kalian akan tersesat ketika melewati jalur ini. Jadi kalian perlu waspada sih menurut kita. Jalur reguler ya naiknya. Tidak jauh dari jalanan bercabang tadi, akhirnya kami sampai di pintu masuk menuju areal Pasar Dieng. Gerbang Pasang Dieng. Iya. Tidak jauh dari sana, kami menemui sesajen dan dupa. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang mempercayainya, kami mencoba menjaga sikap selama berada di sini. Dan penting untuk diingat, ada himbauan untuk tidak memindahkan atau merubah struktur bebatuan yang ada di sini. Hal ini lebih disebabkan karena areal Pasar Dieng masih dipercaya sebagai tempat sakral bagi yang mempercayainya. Setelah dari Pasar Dieng, kita menuju ke Hargo Dalam. Nah, Hargo Dalam kita nanti lihat dulu situasinya. Semisal di Boyem masih nggak memungkinkan untuk makan sarapan pagi di sana, kita lanjut ke puncak. Beku nih guys. Atis lah. Kan ini es. Perjalanan menuju ke Boyem tuh lumayan datar, kan kebanyakan sih datar. Selain datar juga jalannya teduh karena ditutupi pohon cantigi. Kami melanjutkan perjalanan sambil menikmati keindahan sabana yang terhampar luas. Perjalanan menuju Hargo Dalam terasa cukup landai jika ditempuh dari Pasar Dieng. Pagi yang cerah juga memberikan tambahan semangat bagi kami. Sebelum sampai di Hargo Dalam, kami dibawa menaiki beberapa tangga yang lumayan terjal. Tidak itu juga, kami terkadang harus berjalan secara bergantian karena jalanannya yang lumayan sempit. Karena ramai banget ya. Rame ya?
Begitu sampai di Argo Dumila, kami sangat terkejut melihat keramaian yang sangat tidak biasa. Kian rawan Buyum. Era. Ono. Aku ingin ra ono teh. Hah? Bidune. Iya rame banget. Kowe. Halo teman. Halo. Oke, lagi. Yang sedari awal kami berencana untuk sarapan di warung Boyem, terpaksa harus kami batalkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Karena di Boyem tadi sangat full sekali, jadi kita mending makan perbekalan dulu sebelum nanti summit. Makan roti dulu buat ganjel, buat nambah tenaga. Oh, ini sambil menikmati pemandangan, view-nya lumayan cantik. Ini udah jalan sekitar 1 jam lebih 30 menit. Lagi berteduh di atas warung Boyem. Karena tadi di tempat Boyem tuh sangat ramai sekali. Dan tadi ngeliat di dalam juga penuh. Jadi kita duduk dulu di atas warungnya Boyem. Kemudian kita siap-siap buat summit. Dan makan di Boyem mungkin nanti setelah turun dari atas puncak Argo Dumila. Oke, lanjut kita mending turun aja karena kita nggak tahu. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Argo Dumila. Nek sepi ya jajan. Tambah rame. Udah, lanjut summit. Moga-moga. Trek pendakian awal didominasi dengan tanjakan berbatu yang sangat berdebu. Suasana pendakian yang terik juga akan sangat cepat menguras tenaga kami. Aman, mon. Gue ngiri aja pengenan sama aja. Meskipun perjalanan summit kali ini terasa berat, pemandangan dari atas puncak bukit begitu menakjubkan. Kumpulan awan, sabana, dan perpohonan terlihat sangat indah dari atas sini.
Ngantri guys, naiknya guys. Ngantri. Tunggu. Lanjut Mas Torik. Semangat karena mataharinya udah mulai agak meninggi, jadi kita juga mempercepat langkah kita karena takutnya nanti kesiangan. Ini udah jalan sekitar 2 jam dari camp Gupakan Menjangan, menempuh jarak 2,1 km. Masih on progress. Bentar lagi rek energi ya. Jangan tikungan terakhir itu. Sepertinya itu di depan tikungan terakhir sebelum puncak Hargo Dumilah. Gimana? Puncak penuh. Kita biasa kita ke Gegerboyo dulu. Nanti kan? Minum dulu. Sini atau sana? Atas. Oke. Puncak. Mari. Setelah berjalan selama 30 menit, kami akhirnya sampai di puncak Hargo Dumilah, puncak tertinggi Gunung Lawu. Meskipun sangat ramai, pagi itu cuaca terlihat sangat cerah. Barisan pegunungan yang terletak pada sisi timur Gunung Lawu terlihat sangat cantik. Meskipun sangat dingin, ternyata antusiasme pendaki pagi itu sangat besar. Ini jelas terlihat dari ramainya penanda puncak Gunung Lawu pada hari itu. Ramai, kita memutuskan untuk ke bagian barat, ke Gegerboyo ya, Rek. Tempat kita biasanya ngambil foto. Ini hari ini cerah banget lumayan, alhamdulillah. View gunung yang kemarin terlihat dengan jelas. Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Sindoro, Sumbing, kemudian di sini Ungaran. Karena tujuan kami adalah menikmati pemandangan dari atas puncak Gunung Lawu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak yang satunya, puncak Gegerboyo yang berada di sisi barat puncak Gunung Lawu. Setelah puas mengabadikan momen di sini, kami kembali ke puncak Hargo Dumilah, berharap bisa mengabadikan momen di sini. Namun masih sama seperti tadi, kondisi puncak Hargo Dumilah masih sangat ramai pagi itu. Salam Rimbo! Salam Rimbo! Salam Rimbo! Karena ada itinerary yang harus kami ikuti, kami pun mengurungkan niat untuk berfoto di penanda puncak Gunung Lawu dan hanya melakukan selfie. Setelah kami rasa cukup, kami kemudian turun.
Ayo. Ketika turun, ternyata treknya tidak kalah ekstrim jika dibandingkan ketika saat naik. Melewati trek bebatuan dan tanah kering yang berdebu sangat menuntut kewaspadaan. Tidak itu juga karena terik matahari yang sangat menyengat juga membuat stamina kami cepat habis. Namun jangan khawatir. Perjalanan turun dari atas puncak Hargodumilah dapat kalian tempuh dengan waktu yang relatif singkat. Setelah sampai di sekitar Hargodalem, kami masih mendapati warung boyem yang masih sangat ramai dengan antrian yang lumayan panjang. Waduh, ada nambah buah ini. Gua kasih lagi dia 2 biji. Apa tuh bilang? Kalau dia nggak ada udah. Kalau dia nggak ada, gua ada. Gua udah habis. Karena niat kami adalah melanjutkan sarapan yang tertunda, kami memutuskan untuk mencari makan di tempat lain. Pak. Pak Soporek. Ki. Mau ngantri kabeh orek. Ada ben, Pak. Tambah lagi 3. Hati-hati Mas. Enggak masalah. Yang penting makan ya. Ini tadi Pak sama Pak Agus. Ki mau. Mbok Kia. Bu Kia. Porsinya ini banyak banget. Porsinya banyak banget ya. Kita belum ngambil minum. Teh manis. Warung Mbok Diar menjadi alternatif sarapan pagi kami. Dengan harga Rp25.000, kalian bisa menikmati sepiring nasi pecel dan teh manis dengan porsi yang lumayan banyak. Bisa gini. Porsinya banyak. Setelah selesai sarapan, kami kemudian turun menuju ke Kupakan Menjangan. Dengan trek yang sama, kami dibawa turun dengan riang gembira. Yang penak. Apa? Gini. Gimana salam-salamnya? Panas sekali. Panas sekali. Tapi cerah, nggak apa-apa. Daripada hujan. Daripada hujan guys. Sing turune nganu. Mungkin. Iya sih. Tuntek no. Iya apa?
Setelah sampai di Gupakan Menjangan, kami kemudian packing ulang. Sembilan lagi. Tidak ada agenda masak-memasak kali ini, Packing paling karena sudah terwakili di Hargo Dalem. Setelah semuanya selesai, kemudian kami melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan sampai di sini, mari kita tutup dengan doa. Semoga perjalanan pulang nanti kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan juga keselamatan sampai nanti pulang ke rumah masing-masing. Ya udah, berdoa, dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Gunung Lawu via Babar. Yuk, mari kita turun. Dadah, sampai bertemu lagi di perjalanan jalan sendiri ID yang berikutnya. Bye. Kita nanti beberapa kasih potongan pas turun aja. Oke, dadah. Yuk. Kami pun juga memastikan semua peralatan telah terbawa, termasuk juga sampah sekecil apapun. Dadah. Turun guys. Pemberhentian berikutnya, kami dibawa turun menuju ke Bulak Peperangan. Dari sana, kami menuruni trek dengan penuh kehati-hatian. Jalur tanah kering yang berdebu, ditambah panas terik siang itu juga menambah tingkat kesulitan perjalanan turun kali ini. Sesampainya di pos 5, kami melihat tumpukan sampah yang tersebar di segala penjuru. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pendaki lainnya untuk ikut menjaga kebersihan Gunung Lawu. Karena kami naik ketika malam, di video penutup kali ini kami bermaksud menunjukkan kondisi jalur ketika kami turun. Sepi maksudnya loh. Meskipun ditemani terik matahari yang cukup ekstrim, kecantikan barisan pepohonan cemara menjadi bonus pendakian turun kali ini. Sebagai penutup, perjalanan pendakian Gunung Lawu via Babar menawarkan jalur yang lebih dekat dan landai jika dibandingkan dengan jalur pendakian Cetok. Untuk memastikan pendakian kalian aman, kalian perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Landai. Selain persiapan fisik, alokasi waktu, dan tim yang solid, kami juga berpesan untuk tetap menjaga sikap dan selalu berdoa. Semoga diberikan kemudahan di setiap perjalanan. Akhir kata, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Salam hangat, dan salam lestari untuk alam-alam di bumi kita tercinta, Indonesia. Semoga video perjalanan ini bermanfaat. Kami, dari Jalan Sendiri ID, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di pendakian-pendakian lebih seru berikutnya. Terima kasih.